Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Uha dan teman-teman. Kami akan mempresentasikan materi mengenai aplikasi turunan dalam biologi. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ailsa Zayan Aspasia, bersama rekan-rekan saya. Kenalkan, saya Dea Hairani Tasya. Kenalkan, saya Hasna Nuristiana. Saya Naura Menadin. Langsung saja kita akan menjelaskan materi yang pertama, yakni penerapan turunan dalam respirasi dan volume paru-paru. Dalam fisiologi pernafasan, turunan digunakan untuk menghitung laju aliran udara yang masuk dan keluar dari paru-paru selama proses inspirasi, yaitu menghirup udara, dan ekspirasi, yakni menghembuskan udara. Laju ini menunjukkan seberapa cepat udara masuk atau inspirasi dan keluar ekspirasi dari paru-paru. Jadi, setiap kali kita bernafas, volume udara di paru-paru berubah. Perubahan volume ini bisa dihitung sebagai turunan volume terhadap waktu yang dalam istilah matematika disebut sebagai dV per dt, di mana dV adalah perubahan volume udara dan dt adalah perubahan waktu. Laju ini dapat memberikan kita informasi seberapa cepat volume udara berubah dalam jangka waktu tertentu. Lanjut ke materi selanjutnya. Jadi, mengapa hal mengukur laju aliran udara ini menjadi penting? Laju aliran udara itu membantu kita memahami apakah paru-paru bekerja dengan baik. Salah satu cara untuk menilai kinerja sistem pernapasan kita adalah dengan memonitor seberapa cepat udara bisa masuk dan keluar dari paru-paru. Misalnya, jika ada penyempitan di saluran pernapasan, laju aliran akan menurun, dan ini bisa menjadi indikator gangguan seperti asma atau penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Jadi, konsep turunan ini bukan hanya berguna di bidang matematika saja, tapi bisa juga digunakan untuk memeriksa kesehatan paru-paru, dan biasanya untuk mendeteksinya bisa menggunakan alat yang disebut spirometer. Speedometer itu adalah alat yang dapat mengukur kapasitas dan laju pernapasan seseorang. Jadi, jika kita dapat gangguan pernapasan, maka bisa terdeteksi secara dini. Nah, kemudian di sini kita punya sebuah kasus di mana seorang pasien menjalani tes fungsi paru-paru menggunakan spirometer. Volume udara di paru-parunya dalam liter dan pada waktu T dalam second, selama inspirasi dari waktu T0 hingga T4 diberikan fungsi VT 0,5 T kuadrat plus 2T. Selanjutnya, dari kasus di atas, kita dapat menentukan laju aliran udara, yaitu dV per dt, pada saat waktu 2 detik, kemudian volume udara di paru-paru pasien saat waktu 2 detik dan 4 detik, dan apakah laju aliran udara meningkat atau menurun pada saat waktu 4 detik dibandingkan dengan waktu 2 detik. Kemudian diketahui bahwa laju aliran udara saat T sama dengan 2 detik, yaitu V T sama dengan 0,5 pangkat 2 ditambah 2 kali T. Maka diperoleh dV per dt sama dengan 2 kali 0,5 T ditambah 2 sama dengan T sama dengan plus 2. Substitusi T menghasilkan 2 detik, yang kemudian dV per dt sama dengan 2 plus 2 yang hasilnya adalah 4 liter per detik. Kemudian kita akan menghitung volume udara di paru-paru pada saat T sama dengan 2 detik dan T sama dengan 4 detik. Untuk yang pertama, T sama dengan 2 detik. Jadi V terus dimasukin 2 sama dengan 0,5 kali 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 sama dengan 0,5 kali 4 ditambah 4. Terus 2 tambah 4 sama dengan 6 liter. Untuk yang kedua, T sama dengan 4 detik. V terus dimasukin 4 sama dengan 0,5 kali 4 pangkat 2 terus ditambah 2 kali 4. Dihasilkan 0,5 kali 16 tambah 8, sehingga 8 tambah 8 sama dengan 16 liter. Nah, kemudian pada kasus yang ketiga, apakah laju aliran udara meningkat atau menurun pada saat T sama dengan 4 detik dibandingkan dengan T saat 2 detik? Nah, jadi saat T 2 detik, berdasarkan hasil yang didapat dari perhitungan sebelumnya, dV per dt sama dengan 2 plus 2 sama dengan 4 liter per detik. Kemudian di saat T sama dengan 4 detik, dV per dt-nya adalah 4 plus 2 yang menghasilkan 6 liter per detik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa laju aliran udara meningkat seiring bertambahnya waktu
yang juga menandakan peningkatan kecepatan inspirasi. Sekian dari kami, itu semua presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata saat kita menyampaikan materi ini. Terima kasih banyak. Terima kasih.